3 tahun berselang setelah penyerahan diri, kini Rambo mendekam di sebuah penjara. Dia menjalani sisa hukumannya sebagai pekerja kasar. Suatu hari, Kolonel Sam Troutman datang menemuinya. Di sana dia menawarkan pengampunan dan pembebasan bersyarat, asalkan Rambo bersedia melakukan misi rahasia. John, I told you that I'd help you when I could. Recon for POWs in Nam. Tiba di pangkalan militer, Rambo sudah ditunggu pimpinan operasi dalam misi ini bernama Murdoch. Di sana dia menjelaskan jika pemerintah AS mencurigai masih ada tentara Amerika Serikat yang ditahan di kamp tentara musuh pasca Perang Vietnam. Dan misinya kali ini dia diminta menyusup ke markas tentara Vietnam untuk mencari dan memotret bukti keberadaan tawanan perang. Dibekali senjata dengan teknologi canggih, Rambo kemudian diterbangkan ke medan pertempuran. Turbulence! He's hung up! Walaupun sempat terjadi masalah lantaran tali parasut terkait pintu pesawat, pada akhirnya Rambo berhasil mendarat dengan selamat. Sementara di pangkalan militer, Murdoch sempat meragukan kemampuan Rambo untuk melakukan misi ini, dikarenakan medan yang sangat ekstrim dan penjagaan yang super ketat dari tentara musuh. Namun, Troutman menjelaskan jika Rambo bukan prajurit biasa, medan pertempuran yang kita anggap neraka merupakan rumah yang nyaman bagi dirinya. Menyusuri lebatnya hutan Vietnam, Rambo terus bergerak menuju lokasi pertemuan. Tiba di sana, Rambo sudah ditunggu seorang perempuan bernama Xiao Bao yang merupakan penduduk lokal, di mana dia bertugas menjadi petunjuk jalan ke tempat yang diyakini para tentara Amerika Serikat ditahan. Tidak mau mengambil resiko dengan melewati jalur darat yang penuh dengan penjagaan tentara musuh, Xiao Bao lebih memilih membayar perahu warga lokal untuk menghindari bahaya dan memangkas waktu tempuh. Salpok dengan batu permata yang dipakai Xiao Bao, dia pun menjelaskan jika benda itu merupakan jimat keberuntungan miliknya. Rambo kemudian menjelaskan jika jimat keberuntungan miliknya adalah pisau sangkur yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi. Di malam harinya mereka tiba di sebuah dermaga tersembunyi. Rambo melanjutkan perjalanan ke tempat para sandera ditahan. Tiba di lokasi, Rambo mulai mengawasi area sekitar untuk mengetahui kemana dia harus pergi, melewati para penjaga tanpa diketahui. Di sana Rambo sempat melihat para tentara Vietnam sedang berbicara dengan wanita penghibur. Memanfaatkan kelengahan itu, Rambo kemudian menyelinap menuju lokasi para tawanan perang ditahan. Saat tiba, rasa kemanusiaannya pun kembali muncul ketika dia harus melihat teman senegaranya diperlakukan dengan sangat buruk oleh tentara musuh. Insting brutalnya kembali muncul ketika dia melihat seorang tentara Amerika yang terikat di kolam lintah. Penyerangan dilakukan dengan senyap. Rambo kemudian membawa tawanan itu pergi. Di pagi hari, para tentara musuh mulai menyadari jika markas mereka dimasuki penyusup dengan ditemukannya tawanan yang hilang dan beberapa tentara penjaga tewas. Sesuai rencana awal, Rambo membawa tawanan itu ke dermaga, di mana perahu sudah menunggu mereka untuk pergi. Di tengah perjalanan, Rambo merasa curiga ada yang tidak beres dengan kru perahu yang dianggapnya berkhianat demi mendapatkan bayaran yang lebih besar dari tentara Vietnam. Tidak terima dengan perlakuan itu,
Berhasil selamat dari pertempuran, Rambo melanjutkan perjalanan ke lokasi penjemputan. Rambo sempat berterima kasih kepada Xiao Bao dikarenakan dia sudah membantunya. Kemudian dia memintanya kembali untuk keamanan. Sementara dia melanjutkan perjalanan menuju bukit untuk menunggu tim penyelamat datang. Christ, he's found one. Dihujani peluru dan mortir yang mengarah kepadanya, Rambo mencoba menghindari dan terus berjalan ke lokasi. Kolonel Trautman datang dengan helikopter dan melaporkan situasi yang ada di lapangan. Murdoch yang menerima laporan itu pun terlihat marah besar ketika dia mengetahui jika Rambo kembali dengan membawa satu tawanan perang. Dia pun memerintahkan pilot untuk membatalkan misi ini. Mencoba membantah perintah Murdoch dengan tetap ingin menyelamatkan Rambo, Kolonel Trautman pun sempat terdiam ketika satu senapan mengarah ke kepalanya. Melihat helikopter itu pergi menjauh, Rambo begitu sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Murdoch kepadanya. There's men down there! Our men! No, your men. Don't be a hero. Tiba di pangkalan, Trautman marah besar dan mempertanyakan keputusan Murdoch membatalkan misi ini, yang menyebabkan Rambo dan satu tawanan kembali ditangkap oleh tentara musuh. Perkataan Murdoch begitu mengejutkan Trautman ketika dia menyebut jika misi ini sebenarnya bukan untuk menyelamatkan tawanan perang. Murdoch hanya menginginkan foto sebagai bahan laporan untuk dia mendapatkan uang dalam jumlah banyak dari atasannya. Trautman memperingatkannya jika dia salah besar karena telah mempermainkan orang yang tidak tepat. Di lokasi berbeda, Rambo ditahan dengan tangan terikat di dalam speed tank yang dipenuhi lintah penghisap darah. Tidak lama kemudian, datang helikopter membawa rombongan tentara Uni Soviet yang diduga kuat bekerja sama dengan tentara Vietnam untuk sebuah kepentingan kawasan. Untuk keperluan penyidikan, Rambo kemudian dibawa ke dalam ruangan dan diinterogasi oleh pimpinan tentara Soviet bernama Kolonel Podolsky. Di sana dia diminta menghubungi kesatuannya untuk memberikan peringatan agar menghentikan segala bentuk aktivitas mata-mata di wilayah mereka. Rambo yang tidak mau memberikan informasi apapun tentang negaranya dan kesatuannya membuat tentara Soviet melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan fisik agar Rambo mau membuka mulut. Di luar dugaan, Xiao Bao yang melihat Rambo ditangkap mencoba masuk ke area markas tentara Vietnam dengan menyamar sebagai wanita penghibur. Setelah melumpuhkan tentara Vietnam yang ingin menjamahnya, Xie menyelinap masuk menuju ruangan Rambo ditahan. Segala cara Kolonel Podolsky lakukan agar Rambo melakukan kemauannya, termasuk mengancam akan membunuh seorang tawanan jika dia tidak bersedia mengikuti perintahnya. Dihadapkan dengan pilihan sulit, Rambo akhirnya mengikuti kemauan Podolsky untuk menghubungi pangkalan militer dan berbicara langsung dengan Murdoch. Murdoch, I'm coming to get you. Memanfaatkan gelapnya malam dan lebatnya hutan, Rambo dan Xiao Bao pergi sejauh mungkin menghindari ratusan tentara Vietnam bersenjata lengkap yang mengejarnya. Keesokan harinya, saat Rambo sedang bersembunyi di tepi sungai, Xiao Bao menyatakan keinginannya untuk ikut bersama Rambo setelah misi ini selesai. Itu dikarenakan jika saat ini dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi setelah kampung dan semua anggotanya tewas akibat pembantaian para tentara Vietnam. Dan di saat mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba
Kematian Xiao Bao membawa duka yang sangat mendalam bagi Rambo. Misi yang awalnya dilakukan atas perintah atasan menjadi perang pribadi yang harus dia tuntaskan. Sempat terdesak dikarenakan banyaknya pasukan musuh, Rambo mencoba menghindar dengan berlari ke arah permukiman warga. Dibekali taktik perang yang luar biasa, Rambo memanfaatkan situasi itu dengan menyiramkan solar dan darah hewan ternak di area padang ilalang. Para tentara musuh yang mengira itu jejak pelarian Rambo berbondong-bondong datang untuk melakukan penangkapan. Berhasil memukul mundur semua pasukan musuh termasuk kendaraan tempur mereka. Tanpa sengaja, Rambo melihat satu tentara Vietnam yang ia yakini merupakan pembunuh Xiao Bao. Lalu tiba-tiba namun, malapetaka rupanya sudah menunggu. Satu helikopter musuh berbekal bom penghancur bunker tiba-tiba datang mengarah kepadanya. Berusaha memastikan targetnya sudah tewas, pilot helikopter itu pun mencoba terbang rendah di area sekitar sungai. Berhasil membajak helikopter tentara musuh, Rambo mengarahkan kemudi menuju kamp tentara Vietnam. Situasi yang dirasa sudah aman. Dengan cepat Rambo pergi menuju tempat para tawanan perang untuk membebaskan mereka. Dan saat para tawanan memasuki kabin helikopter, berhasil membawa semua tawanan keluar dari kamp tentara musuh. Rambo melanjutkan perjalanannya menuju pangkalan militer Amerika Serikat. Namun tiba-tiba, tanpa diketahui, helikopter penghancur milik Uni Soviet berada di belakang untuk memburunya. Akibat serangan itu, helikopter yang dikemudikan Rambo terpaksa mendarat darurat di tengah sungai dangkal. Kapten Uni Soviet mendekati helikopternya untuk memastikan kondisi Rambo dan muatannya. Pimpinan operasi musuh sudah tewas, namun misi ini belum usai. Dengan kondisi helikopter rusak, Rambo membawa para tawanan itu kembali. Melalui sambungan radio, dia mengirimkan pesan darurat. Kedatangan mereka disambut sukacita oleh tentara Amerika Serikat, termasuk Kolonel Trautman. Namun bukan itu tujuan utamanya. Rambo segera mengambil senjata. Dia langsung masuk menghadapi Murdoch, menghancurkan peralatan komunikasi, dan berkata dengan tegas, jika para prajurit hanya ingin dihormati dan tidak ditinggalkan. Cerita ini ditutup dengan Rambo berjalan pergi, membawa luka perang, amarah, dan harga diri seorang tentara sejati.